Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang hukum ya. Dan di sini kita akan mengupas sah atau tidaknya suatu perjanjian memakai atau tidak memakai materai. Oke. Nah, teman-teman, di dalam KUH Perdata ya, di dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1320 di situ dijelaskan terkait perjanjian. 1320 itu menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Sah atau tidaknya perjanjian kita lihat di sini. Kalau misalkan perjanjian tersebut ya, perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat dari 1320, artinya perjanjian tersebut dianggap sah. Apa yang ada di pasal 1320? Nah, sekarang kita simak baik-baik ya. Jadi saya juga dalam proses belajar, jadi sama-sama kita belajar. Di dalam pasal 1320 itu ada kata eh, yang pertama sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga itu ada objek tertentu, dan empat itu klausa halal. Itu adalah syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah sepakat. Kedua belah pihak harus sepakat membuat suatu perjanjian, itu harus sepakat. Kalau misalkan tidak sepakat, tidak akan terjadi suatu perjanjian. Artinya kedua belah pihak harus saling sepakat apa yang akan diperjanjikan. Nah, yang pertama itu harus sepakat. Yang kedua itu harus cakap hukum. Sepakat cakap. Cakap itu di sini adalah apa nanti kira-kira yang akan kita tuangkan di dalam suatu perjanjian itu harus jelas dan harus tahu, harus paham. Dan tidak boleh di bawah umur. Harus harus sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ya. Harus dewasa, harus cakap hukum. Artinya harus tahu. Dan bisa kalau misalkan umurnya sekitar 15 tahun, 16 tahun, kalau misalkan dia sudah pernah kawin, dia bisa dianggap dewasa. Artinya sudah pernah kawin atau sudah pernah kawin tetapi belum di usia yang dewasa, itu sudah dianggap dewasa. Tadi cakap, sepakat, dan ketiga ini adalah objek tertentu. Nah, harus ada objek tertentu yang akan diperjanjikan. Ingat, harus ada objek tertentu yang akan diperjanjikan. Tidak boleh membuat suatu perjanjian tanpa objek tertentu. Apa yang akan diperjanjikan ya, jadi harus ada objek tertentu yang akan diperjanjikan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat itu ada namanya klausa halal. Apa itu klausa halal? Artinya suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu perjanjian itu harus ada klausa halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh kita membuat suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Seperti apa? Misalkan kita membuat suatu perjanjian jual beli narkoba, jual beli sabu, jual beli organ tubuh. Hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang itu tidak boleh. Ya, tidak boleh sekalipun perjanjian tersebut dilakukan di depan notaris ya, atau di depan pejabat tinggi lainnya. Tetap saja walaupun disaksikan oleh orang-orang tertinggi, tetapi kalau misalkan yang perjanjikan adalah yang di dalam yang dilarang oleh undang-undang, itu tidak, itu batal demi hukum. Artinya harus ada klausul halal, yang diperjanjikan harus halal ya, tidak boleh dilarang. Tidak boleh perjanjian tersebut, objek tertentu yang tadi itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi di situ tidak ada namanya materai ya. Jadi kalau membuat suatu perjanjian ada tidaknya materai, perjanjian tersebut tetap sah. Ada dan tidak adanya materai, perjanjian tersebut dianggap sah karena sudah memenuhi syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan 1338 mengatur 1338 itu mengatur tentang sesuatu yang diperjanjikan tersebut itu telah menjadi undang-undang untuk siapa? Untuk kedua belah pihak yang sudah berjanji ya. 1338 itu
Suatu perjanjian itu ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan itu menjadi undang-undang untuk kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Oke, nanti kita bahas yang lain-lain lagi. Cukup sekian. Nanti kira-kira kita bahas apa ya? Banyak nih. Banyak hal-hal yang menarik di negeri kita ya. Artinya banyak yang sangat menggelitik dan banyak juga yang pro dan kontra. Tapi cukup itu saja dulu ya. Kita bahas tentang syarat sahnya dan perjanjian. Oke, terima kasih.